dari luka menjadi berkat. Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami luka dalam hidupnya. Luka karena dikhianati, kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan, penolakan, atau berbagai pengalaman pahit seringkali meninggalkan bekas yang mendalam di hati. Bahkan, ada luka yang tetap terasa sekalipun peristiwanya telah lama berlalu. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa semua ini harus terjadi? Atau, mengapa Engkau mengizinkan aku mengalami luka seperti ini? Meskipun kita tidak selalu mendapatkan jawaban yang kita inginkan, firman Tuhan mengajarkan bahwa Dia sanggup memakai luka yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan dan menjadi berkat, baik bagi hidup kita maupun bagi orang lain. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang baik. Ada peristiwa yang memang menyakitkan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, Tuhan sanggup bekerja di tengah segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan bagi orang yang tetap mengasihi dan percaya kepadanya. Salah satu contoh yang paling nyata adalah kehidupan Yusuf. Ia mengalami begitu banyak luka. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah oleh istri Potifar, dan dipenjarakan tanpa kesalahan. Berkali-kali hidupnya dipenuhi ketidakadilan. Secara manusia, Yusuf memiliki alasan untuk hidup dalam kepahitan. Namun, ia memilih tetap setia kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan luka menguasai hatinya. Tuhan memakai setiap proses yang menyakitkan itu untuk mempersiapkan Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Ketika akhirnya Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, ia tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia berkata bahwa apa yang mereka rancangkan untuk kejahatan telah dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan menyelamatkan banyak orang. Demikian pula dalam kehidupan kita. Luka yang kita alami hari ini bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Dia sanggup memakai pengalaman pahit itu untuk membentuk karakter kita, memperdalam iman kita, dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Seringkali, orang yang pernah mengalami penghiburan dari Tuhan justru dapat menghibur mereka yang sedang terluka. Orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan mampu menguatkan mereka yang sedang putus asa. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata anak-anaknya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Luka yang diserahkan kepada Tuhan dapat menjadi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Pengalaman yang dahulu membuat kita menangis dapat dipakai Tuhan untuk membawa pengharapan bagi mereka yang sedang melewati jalan yang sama. Mungkin hari ini Anda masih menyimpan luka yang belum sembuh. Ada kata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan yang sulit dilupakan, atau kehilangan yang masih membekas di hati. Jangan memendam semuanya sendirian. Datanglah kepada Tuhan. Izinkan Dia menyentuh dan memulihkan hati Anda. Pemulihan memang membutuhkan waktu, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan luka yang terdalam sekalipun. Ketika hati kita dipenuhi kasih dan pengampunan Tuhan, kepahitan akan digantikan dengan damai sejahtera, dan luka akan berubah menjadi kesaksian tentang kasih setianya. Alkitab berkata dalam Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Inilah janji Tuhan bagi setiap hati yang terluka. Dia bukan hanya melihat luka kita, tetapi juga datang untuk menyembuhkannya. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi kasih Tuhan. Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi kuasa pemulihannya. Karena itu, jangan biarkan luka menguasai hidup Anda. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sedang bekerja, bahkan di tengah rasa sakit yang Anda alami. Pada waktunya yang sempurna, Tuhan akan mengubah air mata menjadi sukacita, kepahitan menjadi kesaksian, dan luka menjadi berkat yang memuliakan namanya. Mari berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang melihat setiap luka di dalam hati kami. Tidak ada air mata yang tersembunyi dari pandangan MU. Hari ini kami menyerahkan semua kepedihan, kekecewaan, dan pengalaman pahit ke dalam tangan-Mu. Pulihkan hati kami, lepaskan kami dari kepahitan, dan berikan kami kemampuan untuk mengampuni. Bentuklah hidup kami melalui setiap proses yang kami alami, sehingga luka kami dapat menjadi kesaksian yang membawa pengharapan dan berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktu-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.